Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar Bu Andini dan Bu Yuni. Ini saya mau berbagi praktek baik tentang inovasi saya, yaitu tentang Randi Mamat. Yaitu Randi Mamat itu singkatan dari pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran matematika begitu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran itu kan biasa Ibu kita membuat rancangan RPP-nya. Di sini saya menggunakan satu strategi pembelajaran yaitu diferensiasi proses. Kemudian di diferensiasi seperti biasa pada RPP dan modul biasa yaitu ada pendahuluan, ada inti dan juga ada penutup. Kemudian untuk kegiatan pendahuluan biasa kita menyapa peserta didik, kemudian memimpin berdoa, kemudian mengecek kehadiran, lalu mengecek kesiapan belajar peserta didik. Lalu sebelumnya pada minggu kemarin itu saya sudah melakukan tes diagnostik kepada peserta didik. Jadi minggu ini saya tinggal membagikan hasil tes diagnostik tersebut. Kemudian saya membagi peserta menjadi 3 kelompok, yaitu ada slow, ada middle, kemudian ada high seperti itu. Kemudian sebelumnya saya menjelaskan tujuan dan target dari pembelajaran hari ini. Lalu di sini sudah ada kelompok-kelompoknya. Kelompok slow itu adalah yang nilainya kurang dari 69. Kemudian kelompok middle. Iya, middle betul ya. Kelompok middle itu juga ada 2 kelompok, yaitu nilai dari 70 sampai 84. Kemudian kelompok high itu ada 3 kelompok, yaitu nilai dari 85 sampai 100 ya, ini kembali 85 sampai 100. Nah, kemudian diferensiasi yang saya pakai itu adalah diferensiasi proses. Jadi setiap kelompok itu sesuai dengan kemampuannya, itu nanti dikelompokkan dulu, kemudian nanti guru mengarahkan berpikir kritis itu dengan pembagian tingkat kesukaran. Jadi nanti ada soal cerita tentang kehidupan sehari-hari, tapi nanti dalam mengerjakannya tingkat kesukarannya berbeda-beda. Karena ini kan pembelajaran persamaan linear satu variabel. Jadi yang kelompok slow itu menyebutkan hanya variabelnya saja, kelompok middle itu menyebutkan variabel, kemudian membuat permisalan lalu model matematika. Kalau yang high itu membuat variabel iya, permisalan dan model iya, kemudian membuat harganya, lalu menghitung harganya seperti itu. Jadi kelompoknya mengerjakannya tingkat kesukarannya sesuai dengan kesiapan mereka. Nah, kemudian setelah itu nanti setiap kelompok diminta untuk menjelaskan jawaban. Lalu guru menjelaskan bagaimana menyusun suatu bentuk persamaan linear satu variabel. Lalu peserta didik dipersilakan untuk menanyakan bagian yang belum dimengerti. Nah, untuk kegiatan kelompoknya, jadi nanti setiap kelompok membuat satu cerita tentang situasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti untuk kelompok 1 itu kelompok yang slow itu mengerjakan di kelompok slow yang nomor 2. Kemudian tapi sama, hanya menyebutkan variabel. Jadi gantian, kelompok 1 mengerjakan kelompok 2, kelompok 2 mengerjakan kelompok 1. Iya, tukeran. Jadi yang middle juga seperti itu, tapi kan tingkat kesukarannya sudah membuat model matematika. Kalau yang high juga sama, tukeran soal, kemudian nanti tapi juga model matematikanya ya iya, variabel lalu dihitung sekalian seperti itu. Jadi yang slow kan memang nilainya masih rendah, jadi tingkatnya masih itu sedang tinggi begitu. Nanti ditulis di depan seperti itu, sudah ada kertas kemudian ditempel ditulis di depan. Lalu, nah ini setiap kelompok menuliskan jawaban dari contoh tersebut yang sudah dibuat mereka masing-masing. Kemudian setiap kelompok yang dapat yang misalkan kelompok 1 mengecek jawaban kelompok 2 sudah betul atau belum, kelompok 2 juga sama mengecek jawaban kelompok 1 sudah betul atau belum seperti itu. Nah, kemudian guru memberikan komentar terkait catatan hasil pekerjaan setiap kelompok. Lalu untuk asesmennya mereka mengerjakan asesmen individu, jadi tetap soalnya juga lumayan berbeda karena kan dari slow, middle sama high seperti itu. Jadi setiap kelompok juga berbeda.
Kemudian di sini ada kegiatan penutup, itu bersama-sama untuk mengajak menyimpulkan tentang pasangan linear satu variabel, lalu menanyakan sebagai refleksi itu ada tabel refleksi. Jadi saya gambar ada yang emot sedih, ada yang emot biasa aja, kemudian ada yang emot senyum ya. Nah kebetulan yang banyak yang emot senyum, berarti mereka menggunakan pembelajarannya seperti itu, mereka senang seperti itu ya. Kemudian guru menanyakan tentang hal-hal yang belum dipahami, menginformasikan untuk materi minggu depan, kemudian menutup pertemuan dengan memberi motivasi dan salam. Nah itu dari kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Peserta didik akan memperoleh pembelajaran yang bermakna karena mereka belajar sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Pembelajaran terasa jauh lebih menyenangkan karena seperti yang slow kan Muna itu masuk slow waktu itu. Nah dia kan anaknya lumayan ambisi, jadi dia saya mau belajar biar nanti masuk ke yang kelompok yang lebih tinggi seperti itu. Cukup sekian. Bu Yuni dan Bu Andini, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan berbagi praktik dari saya. Terima kasih Bu Yuni dan Bu Andini. Terima kasih.